Oke, kembali lagi teman-teman, kita melanjutkan kuliah pemrograman web. Kita akan melanjutkan materi praktikum kita sebelumnya. Eh, kita coba start dulu server kita. Kita arahkan ke folder public ya. Oke, datanya seperti ini. Kita akan mengubah dulu beberapa hal. Ini kan kita masih ke menu dashboard controller ya. Kita akan pindahkan dulu dia ke mahasiswa controller kita. Jadi di app controllers kita bikin controller baru namanya mahasiswa controller. Oke, namespace app controllers, lalu kita bikin mahasiswa controller. Oke, dari dashboard ini kita copy saja isi dari indeksnya. Oke, import untuk mahasiswanya. Kita import modelnya ya. Lalu view-nya ada di sini. Nah, agar kita tidak kerja dua kali di mana semua controller itu harus ada function view, kita akan membuat base class-nya dulu ya. Jadi di dalam app kita sudah punya core. Buat yang belum ada, silahkan buat folder core di dalam app ya. Di dalam app ada folder namanya core. Di sini kita buat sebuah file baru, namanya adalah controller.php. Nah, ini akan kita gunakan sebagai abstract class-nya ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita buat namespace-nya juga sama app core, kita jadikan dia sebagai abstract class. Oke, setelah itu kita bisa copy isi dari view ini atau kita cut saja ya. Kita cut saja view-nya dan kita pindahkan ke controller kita. Nah, sekarang kita sudah punya base class-nya. Sekarang kita tinggal extend saja si dashboard controller ini dari kelas controller yang sudah kita buat tadi. Oke, jangan lupa diimport. Begitu juga untuk mahasiswa. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia bilang call unknown method ya. Unknown method berarti nggak ada nih method view di dalam kelas ini gitu. Karena kita menggunakan this. Nah, kita tinggal extend saja dari kelas controller yang tadi. Nah, sekarang view-nya sudah tidak error lagi. Nah, harusnya ini tidak akan mempengaruhi program kita ya. Kalau kita buat slash mahasiswa, karena kita udah punya mahasiswa controller, hasilnya sama seperti itu. Oke, kita akan kosongkan dulu dashboardnya ya. Jadi dashboard nanti kita akan gunakan. Untuk sekarang ini kita kosongkan dulu saja. Kita arahkan ke dashboard index tanpa ada file apapun yang kita kirim seperti itu. Ini bisa kita hapus untuk importnya. Oke, berarti kita harus punya folder dashboard dengan nama file index.php di dalam views kita. Berarti di views kita harus punya folder namanya dashboard. Lalu di dalamnya kita punya file dengan nama index.php. Oke, sementara biar kita kosongkan dulu aja nggak apa-apa. Jadi sekarang kalau kita buka localhost 8000-nya saja, sekarang halamannya menjadi halaman kosong. Nah, kita akan tambahkan beberapa menu di sini ya, teman-teman ya. Kita akan tambahkan menu. Untuk menu nanti kita bisa letakkan di layouts di bagian main PHP kita. Oke, jadi di layouts di main PHP kita, di bawahnya button ini, oke, kita akan tambahkan sebuah menu. Nah, di sini saya sudah siapkan ya. Nggak usah, nanti teman-teman bisa freeze dulu atau pause dulu untuk mengetikkan ini ya. Jadi di sini kita punya sebuah div namanya navbar collapse.
Oke, di mana dia punya item. Nah, jadi kalau kita mau nambahkan menu, nanti kita tinggal tambahkan sebuah LI dan LI di sini. Jadi kita tinggal duplicate, kita bisa copy. Oke, kita punya dua menu. Yang pertama home, nanti dia pergi ke slash aja gitu ya, ke halaman utama kita atau ke dashboard kita. Lalu kita punya menu kedua yaitu slash mahasiswa yang mengarah ke mahasiswa controller kita. Oke, jadi sekarang kalau kita refresh, kita punya home dan kita punya mahasiswa. Kalau kita klik mahasiswa, sekarang kita bisa menampilkan data dari mahasiswanya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan modifikasi sedikit halaman mahasiswa kita agar lebih bagus ya. Kita akan tambahkan card namanya, teman-teman. Jadi supaya ada detailsnya saja, menu ini ada apa. Jadi tambahkan sebuah div card gitu ya, dimana di dalamnya kita punya div dengan kelas card header. Di dalam card header kita punya sebuah H5 dengan kelas card title gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita bikin tulisan data mahasiswa. Nah, setelah itu kita di luar dari card header ya, sejajar dengan card header, kita punya div card body gitu ya. Nah, lalu penutupnya ini, jadi si table ini akan kita masukkan ke dalam card body-nya, seperti itu. Jadi isi dari card-nya itu adalah table kita yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita punya data mahasiswa, lalu data mahasiswanya seperti apa. Oke, agar lebih bagus mungkin kita buang saja table bordernya ya, seperti itu. Kita coba lihat lagi. Nah, oke, sekarang kita akan membuat CRUD-nya ya. Jadi kita akan membuat create, read, update, dan delete. Nah, read di sini sudah selesai. Kita akan bikin tombol tambah, tombol ubah, dan tombol hapusnya. Nah, sekarang agar model ini nanti bisa reusable, ini saya close dulu semuanya. Saat ini kan di dalam model kita masih menggunakan semuanya di sini ya. Nah, agar nanti kita tidak usah mengerjakan hal yang sama berkali-kali, kita akan membuat abstract class juga untuk model kita. Nah, jadi kita akan bikin 5 fungsi utama ya, yaitu untuk create berarti fungsi insert, read itu kita bikin untuk membaca, ada get all sama get by primary key-nya. Setelah itu nanti kita juga bikin untuk update dan delete-nya. Nah, sekarang kita bikin dulu abstract class model kita di dalam core. Jadi kita bikin file baru lagi di core namanya model. Oke. Di sini kita akan bikin namespace-nya juga. Lalu kita bikin abstract. Kita bikin kelas aja. Kelas model. Atau abstract class model juga boleh. Oke. Di sini kurang lebih isinya sama dengan model kita sebelumnya ya. Jadi kita punya protected connection. Lalu kita punya protected table. Oke, lalu kita punya konstruktor ya. Kita mungkin bisa copy aja dari sini. Dari sini ya. Oke, ini protected semua ya. Protected, tablenya kita bisa kosongkan saja. Oke, untuk database kita tinggal import.
Oke, dan PDO kita juga harus import. Nah, oke, untuk get all nanti kita akan ubah menjadi static function. Jadi kita akan ubah get all menjadi static. Nah, permasalahan static adalah karena dia tidak membuat objek dulu, maka kita tidak bisa menggunakan this gitu ya. Nah, kita akan bikin objek dari si con ini, tapi kita akan bikin menggunakan sebuah helper ya. Jadi kita akan bikin sebuah function di sini yang isinya sama. Dia akan menggunakan function static dengan nama connection misalnya. Oke. Di mana dia akan mengembalikan db get connection. Nah, untuk menggunakannya kita akan membuat sebuah instance dulu, di mana dia menggunakan new static gitu ya. Setelah itu kita akan membuat sebuah variable connection lokal ya, dengan memanggil static connection. Oh, sorry. Nah, setelah ini kita tidak bisa menggunakan this table, tapi kita menggunakan instant table. Nah, this connection kita bisa langsung panggil variable connection kita. Oke, nah jadi sekarang kita bisa membuat seperti ini. Mungkin kita bisa tambahkan juga di sini ya, untuk order by. Nah, tapi kita bisa memberikan default value dulu ya, misalnya order by ID descending gitu. Lalu kita bisa tambahkan di sini limit, misalnya kita mau menambahkan limit gitu ya. Dan kita bisa beri nilai awal misalnya 10 gitu. Nah, di sini kita tinggal tambahkan order by dan limit. Oke, jadi walaupun nanti kita tidak isi, tapi dia sudah punya default value-nya di situ. Nah, berikutnya kita bikin juga function untuk get by ID ya. Nah, ini kurang lebih isinya sama. Kita kasih nama aja find misalnya gitu ya. Nah, di sini parameternya hanya ID-nya saja. Jadi kita akan mencari data berdasarkan primary key. Oke. Sebelum kita eksekusi, kita harus isi dulu bind-nya. Jadi bind parameternya kita isi. Jadi 2 ID kita isi dengan parameter ID. Oke, setelah di-execute, ini bukan fetch all tapi fetch aja ya. Jadi kita hanya mengambil satu data saja. Oke, sekarang kita akan bikin untuk, jadi ini adalah kalau mau dikasih ini ya, ambil semua data dari tabel. Kalau ini ambil satu data berdasarkan primary key. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu, ini jangan diketik dulu ya. Jadi teman-teman bikin dulu functionnya, baru buat slash bintang-bintang, nanti ini terisi sendiri otomatis. Gitu. Bisa juga kita buat seperti ini ya.
Nah, ini harusnya bukan mix tapi jadi string. Gitu ya. Ini integer. Ini juga harusnya integer. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat function untuk insert ya. Kita hanya perlu mengirimkan array. Oke. Nah, nanti array-nya ini harus berisi kombinasi antara nama field database dengan datanya gitu ya. Jadi kita akan bikin supaya dia itu bisa dipakai oleh semua. Pertama kita ambil dulu nama fields-nya. Jadi kita akan implode. Kalau kemarin kita sudah tahu explode ya. Explode itu memecah string menjadi array berdasarkan separator. Kalau sekarang kita menggabungkan array menjadi sebuah string menggunakan sebuah separator. Jadi separatornya di sini adalah koma. Oke. Diambil dari array keys-nya ya. Jadi dari key-nya. Dari data yang kita kirim. Oke. Lalu kita bikin untuk placeholder-nya. Jadi kita akan bikin seperti ini ya, titik 2 siapa, titik 2 apa, begitu. Nah, seperti itu. Karena lebih dari satu kita sebutnya placeholders. Setelah itu kita bikin query-nya. Query-nya sama ya, insert into, lalu tabelnya adalah, karena ini tidak static, jadi kita bisa menggunakan this table-nya ya. Nah, ini ya. Jadi ini bisa kita pakai this table. Lalu fields-nya apa aja? Kita tinggal panggil fields. Values. Nah, values-nya kita tinggal panggil si placeholders-nya. Nah, nanti kan dia berisi gini ya, insert into, baru misalnya name, nama, prodi, angkatan. Baru setelah itu values-nya adalah titik 2 name, titik 2 prodi, titik 2 angkatan gitu ya, titik 2 nama, seperti itu. Berarti kan kalau ada sekarang tinggal kita isi saja. Gitu ya, kita tinggal isi saja statement sama dengan this connection prepare. Jadi kita prepare dulu query kita. Setelah itu setiap fields-nya itu kan harus kita isi. Nah, kita bisa menggunakan perulangan dari si datanya ini. Jadi kita bisa pakai for each untuk setiap data. Kita ambil sebagai key dan value ya. Nah, kita tinggal stmt bind value. Kita ambil dari titik 2 key-nya. Kita ambil dari value-nya. Jadi key name diambil dari data name gitu ya. Key nama diambil dari data nama, seperti itu. Oke, setelah itu tinggal kita execute ya. Jadi stmt kita tinggal execute. Oke. Jadi nanti ini bisa dipakai oleh semua tabel ya, asal kita mengikuti aturan pembuatannya. Oke, setelah itu kita punya function untuk update ya. Oke, kita punya public function update. Kita mengirimkan ID-nya yang mau diupdate apa. Ingat ya, di basis data kan kita diajari bahwa sangat berbahaya kalau kita menghapus atau mengubah
tanpa menggunakan syarat. Nah, biasakan supaya aman syaratnya kita menggunakan primary key-nya. Agar kalau gagal pun hanya satu data yang kehapus misalnya seperti itu atau keubah. Oke. Jadi kita kirimkan ID sebagai ID apa yang mau diubah, lalu ini adalah data yang mau diubah apa saja gitu. Oke, kan kita tahu juga bahwa untuk update kan query-nya adalah update table ya, gitu ya. Update table set, lalu apa yang mau di set gitu ya, lalu dipisahkan dengan koma. Nah, kita akan bikin dulu nih isinya gitu ya. Jadi kita akan bikin dulu apa yang mau di set, kita bikin dalam array dulu gitu ya. Lalu for each, mirip kayak yang di atas tadi. Untuk setiap data kita ambil key dan value-nya. Nah, di sini kita bikin set gitu ya. Kita tambahkan ke dalam set ini, yaitu sebuah string berisi key, nama key-nya sama dengan .2 key-nya juga. Jadi name sama dengan .2 name, nama sama dengan .2 nama gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita akan gabungkan menjadi sebuah string menggunakan perintah kita sebutnya set clause aja, menggunakan perintah implode. Oke, kita gabungkan menggunakan koma yang berisi data dari set. Jadi nanti misalnya nama sama dengan .2 nama gitu ya, koma name sama dengan .2 name, koma prodi sama dengan .2 prodi, kira-kira hasilnya seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan membuat query-nya. Kita tinggal bilang update gitu ya. Apa yang mau diupdate? Tabelnya dulu this. Kembali lagi ini bukan sebuah method static ya, sehingga kita bisa menggunakan properti yang dimiliki oleh si kelas tersebut ya. Jadi this table set. Nah, ini kita set menggunakan variable set clause tadi yang sudah dalam bentuk string ya. Setelah itu where ID sama dengan .2 ID. Oke, kalau sudah, sekarang kita harus bikin perulangan lagi untuk ingat ya kenapa kita menggunakan binding seperti ini, untuk menghindari terjadinya SQL injection. Jadi kita menggunakan perulangannya 2 kali gitu ya. Jadi pertama untuk sebagai prepare statementnya gitu ya. Yang kedua baru kita isi gitu. Oke, stmt sama dengan this connection prepare statement. Oke, baru sekarang tinggal kita isi. Sama isinya dari data gitu ya. Sekarang kita baru mengisi bindingnya gitu. Isinya mirip sama dengan yang di index di insert tadi ya. Jadi kita bisa copy aja. Nah, jadi yang tadinya isi key-nya baru kita siapkan, sekarang kita isi gitu. Sebenarnya value bisa kita langsung taruh di sini, tapi ya itu tadi. Kalau kita tidak menggunakan prepare statement seperti ini, ada kemungkinan nanti orang bisa melakukan SQL injection gitu. Oke, sebelum kita eksekusi, ID harus kita isi dulu ya. Karena ini baru mengambil dari isi data. Sekarang ID-nya kita bisa tulis manual seperti ini, yang diambil dari ID. Oke. Kalau sudah, sekarang kita bikin satu lagi untuk yang delete. Kalau delete mungkin lebih sederhana ya. Jadi kita bisa membuat kita hanya perlu parameter ID-nya saja gitu ya. Kita bisa copy dari query ini sampai execute di sini ya. Dan kita bisa hapus for each ya. Jadi perintahnya hanya delete gitu ya. From table.
this table where ID-nya berapa, kita prepare, kita bind parameternya, lalu kita execute. Nah, jadi kita sudah membuat 5 function utama ya. Nanti kalau teman-teman bikin butuh function tambahan bisa ditambah di dalam modelnya langsung gitu. Nah, sekarang di sini di mahasiswa kita bisa hapus yang semuanya, tinggal kita extend dari model seperti itu. Oke, tapi kita perlu setting table-nya ya. Jadi protected table-nya kita harus setting. Nah, dengan begitu sekarang kelas mahasiswa sudah memiliki 5 buah function, yaitu get all static ya, lalu ada find static juga, lalu yang berikutnya adalah non static untuk insert, update, dan delete seperti itu. Nah, berarti di mahasiswa controller ini harusnya jadi error gitu, karena get all sekarang sudah static. Nah, dengan begini kita bisa tidak perlu membuat objek dari mahasiswanya lagi. Kita bisa panggil langsung kelas mahasiswa .2.2 get all seperti itu. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa get all itu punya order by dan limit, tapi karena sudah kita kasih nilai awalnya yaitu ID descending dan limitnya 10, maka kita tidak perlu lagi menuliskan di sini, kecuali kita mau membuatnya order by-nya misalnya berdasarkan nama gitu ya. Lalu limitnya misalnya 100, nah itu boleh kita tambahkan begitu. Oke, jadi order by nama, limitnya 100 misalnya. Coba kita lihat ya. Ini kan Andi ASBRDJ gitu. Kalau kita refresh, harusnya menjadi ABDJRS sekarang. Seperti itu. Dia sudah berurut berdasarkan namanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke tombol tambah, proses tambah. Sebelum itu kita bikin dulu tombol tambahnya. Kita masuk ke views mahasiswa index. Di atasnya table di sini kita tambahkan aja sebuah button ya, sebuah link gitu, A saja, A. Oke, dimana dia akan pergi ke /mahasiswa /create aja kita nyebutnya gitu ya. Setelah itu kita buat sebuah kelas di sini supaya dia tampilannya lebih bagus ya. Button primary misalnya. Kita tambahkan padding bottom 2, 1 misalnya. Lalu kita buat di sini namanya adalah tambah mahasiswa. Oke. Kalau kita refresh, maka akan ada tombol tambah mahasiswa yang kalau kita klik dia akan pergi ke mahasiswa /create. Nah, di sini kan kita udah bikin ya bahwa method create tidak ditemukan di dalam kelas mahasiswa controller. Berarti kita harus membuat nih method namanya create di dalam kelas mahasiswa controller. Oke, kita tinggal buat saja. Di mahasiswa controller kita punya sebuah function public create. Oke, function. Oke, kita tidak mengambil data apapun, jadi kita bisa langsung panggil this view. Mahasiswa /create. Oke, berarti kita akan pergi ke halaman view, ke folder view, ke folder mahasiswa. Berarti dalam folder mahasiswa kita harus punya file namanya create.php. Nah, di sini kan belum ada ya. Jadi kita bikin sebuah file baru di sini namanya create.php. Nah, kita bisa copy nih dari card sampai card bodinya aja supaya kita nggak dua kali buat ya. Nah, tinggal tambahkan penutup div dan penutup divnya lagi. Oke, kita bikin di sini title-nya adalah tambah mahasiswa. Di sini kita buat form. Action-nya ada pergi ke mahasiswa
store misalnya gitu ya. Oke. Lalu kita pakai metodenya adalah post. Oke, kita bikin form kita. Untuk di Bootstrap supaya rapi kita bisa menggunakan div dengan nama form group ya, dimana dia berisi label. Label di sini adalah tulisannya ya. Misalnya kita bilang name dan sebuah input gitu ya. Misalnya untuk name kita pakai teks aja, ditambah sebuah kelas namanya form control. Nah, jangan lupa sebuah input harus memiliki name. Name-nya di sini kita samakan saja dengan isi dari field database kita, yaitu name juga. Oke, ini kita tinggal duplicate saja. Kita lihat di sini ya. Dia ada nama, prodi, dan angkatan. Karena ID-nya auto increment, kita nggak perlu isi ya. Jadi dia punya, jadi div grupnya kita duplicate. Oke, nama, name-nya adalah nama, prodi. Untuk prodi nanti kita akan gunakan select. Lalu ini angkatan. Untuk angkatan kita bisa pakai number saja. Kita set minimumnya misalnya tahun ini ya. Jadi kita bisa set minimum adalah tahun sekarang gitu ya. Date dengan format Y berarti adalah Y ini adalah year ya, tahun saat ini. Dan kita set default value-nya, saya copy, value-nya adalah juga tahun ini gitu. Name-nya adalah angkatan. Sekarang kalau kita lihat, nah sekarang kita punya form seperti ini ya. Ini saya kecilkan sedikit. Nah teman-teman bisa lihat juga sekarang ya. Oh ini belum bisa ya. Oke, sekarang kita punya seperti ini dan ini sudah di set minimum di 2025 ya. Nggak bisa turun, tapi kalau naik masih bisa. Oke, name, nama, prodi. Untuk prodi kita akan gunakan select saja. Oke, kita gunakan select di sini. Name-nya adalah prodi. Kelasnya sama form control. Di sini kita menggunakan option ya. Saya sudah tulis tadi beberapa supaya nggak kelamaan. Nah, seperti ini. Di data contoh kita, satu lagi yang belum ada, manajemen informatika ya. Kita tambahkan satu lagi. Oke, kalau sudah, kita masih di dalam form ya, di atasnya penutup div. Kita tambahkan dua buah tombol. Yang pertama adalah tombol simpan. Dia menggunakan button submit ya. Nah gitu, kita kasih kelas supaya dia seragam. Button sukses mungkin ya, biar hijau. Simpan begitu. Satu lagi adalah sebuah link di mana dia pergi ke halaman mahasiswa kembali. Kalau dia mau membatalkan, kita tambahkan sebuah kelas button info misalnya, atau dark juga boleh gitu ya. Atau biar seragam kita pakai info. Nanti teman-teman bebas mau menggunakan apa. Kita kasih nama kembali. Oke. Refresh, kita tambah. Nah, jadi ada simpan dan kembali. Kalau kembali dia akan kembali ke halaman ini. Kalau simpan dia akan melakukan submit. Nah, ini kan terlalu rapat ya, teman-teman ya. Kita bisa tambahkan sebuah P di situ misalnya. Oke. Nah. Oke. Di sini kita udah bilang bahwa dia akan pergi ke mahasiswa store ya. Jadi kalau ini misalnya kita isi, kita simpan, nah dia akan pergi ke mahasiswa /store dan method store belum ada nih. Nah, kita tinggal buat aja. Sekarang di mahasiswa controller kita bikin sebuah function
store. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi simpan tadi ya, yang ada di dalam model tadi. Nah, kita akan menggunakan perintah insert yang ada di sini ya. Kita akan lakukan ini. Jadi kita, karena dia non static, kita butuh bikin objeknya dulu. Jadi kita ambil model, kita nyebutnya aja misalnya ya, new mahasiswa. Oke, lalu model kita panggil insert gitu. Nah, kita akan isi. Oke, kita sesuaikan aja dengan namanya ini ya, NIM, nama, prodi, dan angkatan. Nah, kebetulan di sini kita sudah samakan ya, NIM, nama, prodi, dan angkatan. Nah, kita tinggal lakukan saja. NIM diambil dari request gitu ya, dengan indeks NIM. Oke, NIM, nama, prodi, dan angkatan. Nama, prodi, angkatan. Oke. Di insert tadi kan kita butuh array data ya. Nah, ini kan tadi kan kita udah bahas tuh bahwa fields-nya diambil dari key-nya. Berarti key-nya itu yang ini, NIM, nama, prodi, angkatan. Sedangkan ini adalah value-nya, di mana value ini dikirim oleh fields yang kita isi di sini. Seperti itu. Oke. Setelah dia insert, kita akan kembalikan ke halaman mahasiswa controller, tapi kita nggak mau memanggil indeksnya ya, karena kita nggak mau data payload kita tuh masih kesimpan di sini, sehingga kita mau melakukan refresh halaman. Nah, untuk itu kita di controller, di core controller kita akan membuat sebuah function namanya redirect gitu ya, jadi dia akan meredirect halaman kita ke halaman yang baru. Oke. Public function kita pilih nama redirect. Oke. Lalu di sini kita panggil URL-nya. Kenapa kita taruh di core? Supaya kalau kita punya controller baru, semuanya bisa menggunakan ini. Oke, kita langsung aja header. Oh, tapi dia harus dalam bentuk ini ya. Kita coba aja dulu ya, header. Atau di sini saya sudah siapkan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. If kita cek dulu aja apakah dia URL ya. Kita cek menggunakan regex apakah sesuai. Oke, lalu kita tinggal redirect menggunakan function header. Ini setelah location nggak boleh pakai spasi ya teman-teman ya, langsung location titik 2 baru spasi URL. Lalu tinggal exit di sini. Oke. Setelah itu kita tinggal panggil saja di sini this
Kenapa bisa kita gunakan disk redirect? Karena dia turunan dari controller, jangan lupa ya. Disk redirect ke halaman /mahasiswa. Nah, sekarang kita coba untuk insert datanya ya. Saya refresh dulu. Di sini misalnya NIM-nya 254211000123 misalnya. Namanya misalnya Joko gitu ya. Manajemen informatika, kita simpan. Nah, ini ada error invalid parameter numbers. Parameter was not defined di dalam model baris 61. Kita cek dulu di model baris 61. Oke, kita coba dump dulu ininya ya. Kita var dump dulu query-nya. Kita mau lihat apakah query kita sudah terbentuk dengan benar atau belum. Ini kita bisa refresh aja. Nah, ini ya, insert into mahasiswa NIM. Oh, yang lainnya nggak ada titik duanya ya. Oh, di sini kurang ini teman-teman. Di dalam placeholdersnya ini harus ada titik duanya ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita resubmit lagi datanya. Oke, sekarang sudah berhasil. Di sini sudah ada ya, 2025-421 Joko Manajemen Informatika. Oke, jadi data kita sudah berhasil masuk ke dalam database. Oke, sekarang kita akan kerjakan yang editnya. Nah, di sini kan kita belum tambahkan linknya ya. Oke, kita mulai dulu dengan memperbaiki linknya. Ini saya close dulu aja semuanya. Kita buka ke views mahasiswa index. Di sini kita udah siapkan button kemarin ya. Nah, kita akan menggunakan ahref saja untuk editnya. Kita akan menggunakan link. Jadi buttonnya kita ganti menjadi A, gitu ya. Type buttonnya ini kita hapus. Lalu kita ganti menjadi href, gitu ya. Nah, di sini kita tinggal ambil, kita bilang /mahasiswa/edit /id-nya berapa yang mau diedit gitu. Jadi kita mengirimkan ID sebagai parameternya. ID diambil dari M ya. Jadi M atau mahasiswa. Mungkin kelas 1 dan kelas 2 sedikit berbeda, nanti silakan disesuaikan. Kalau di sini M, maka di sini M juga, atau kita seragamkan saja ya. Kita pakai MHS saja. MHS ID seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita refresh, teman-teman bisa perhatikan di sudut bawah sini ya, bahwa kalau kita klik, nah dia akan pergi ke /mahasiswa /edit /1. Nah, ini adalah segmen dengan indeks kedua atau segmen ketiga yang kemarin ya, yaitu parametersnya. Oke. Dan dia bilang method edit tidak ditemukan. Berarti kita butuh method edit sambil mengambil parameternya. Oke. Jadi di mahasiswa controller, nah kita buat public function edit namanya. Oke, dengan mengirimkan sebuah parameter seperti itu. Oke. Di sini kita bisa langsung ambil data mahasiswanya. Karena find itu menggunakan static, jadi kita menggunakan kelas saja. Find gitu ya. ID. Coba aja kita var dump dulu ya. Apakah benar ada data mahasiswa dengan ID tersebut? Oke, dengan ID 1 kita refresh. Oke, ada ya. NIM namanya adalah Andi Wijaya, Informatika 2025. Oke, nah data mahasiswa ini tinggal kita kirim ke halaman editnya.
Jadi this view slash mahasiswa slash edit gitu ya, sambil kita mengirimkan mahasiswa titik koma. Oke, halaman edit itu sama dengan halaman tambah ya, jadi kita duplicate saja, kita copy paste saja halaman tambah dari mahasiswa ini. Kita copy, lalu kita rename menjadi edit. Nah, di sini kita bukan tambah mahasiswa tapi edit atau ubah mahasiswa. Nah, bedanya halaman edit dengan halaman create adalah halaman edit harus berisi dulu data dari data sebelumnya. Dan actionnya kita akan ganti gitu ya. Jadi ini masih mahasiswa store, kita bilang mahasiswa update gitu ya. Sambil kita mengirimkan ID-nya tadi. Nah, ini kan belum kita kirim ya. Kita kirim ID. Oh, sorry. Oke. Jadi di halaman edit sekarang kita bilang di sini slash mahasiswa slash update. Sorry. Bukan di create ya, tapi di edit ya. Slash update slash echo ID seperti itu. Nah, sekarang untuk name-nya semuanya harus berisi data dari database ya. Jadi kita ambil value, diambil dari mahasiswa. Ini tadi ya, mahasiswa dengan indeks name. Oke, kita copy untuk name sama yang sedikit berbeda nanti di sini ya. Oke, sesuaikan di sini angkatan, untuk nama juga pakai nama. Nah, untuk option dia itu menggunakan perintah yang namanya selected gitu ya. Nah, kita jadi harus melakukan pengecekan apakah sama dengan isinya yang ini gitu. Kalau sama, maka dia akan kita beri tulisan selected. Oke, jadi kita bisa menggunakan echo seperti ini. Kita bilang kalau mahasiswa dengan indeks prodi itu sama dengan ini ya, kita samakan ya, teknik informatika. Oh sorry, sama dengannya di luar sini. Kalau sama dengan teknik informatika, tanda tanya (2) string kosong lagi. Oke, di sini kita kasih tulisan selected. Nah, gitu. Nah, ini kita tinggal copy, lalu tinggal ganti isi dari setiap pengecekannya ya. Oke, di sini teknik elektro. Lalu di sini sistem informasi, lalu teknik komputer dan manajemen informatika. Jadi dia tidak diisi lewat value, tapi dia dicek lewat apakah sama lalu selected. Oke, kita coba. Di sini kan dia teknik informatika ya. Nah, di sini sudah terselect teknik informatika. Kita coba yang lain, misalnya Joko manajemen informatika. Kita edit. Oke, sudah otomatis manajemen informatika. Jadi untuk edit kita tidak mengisi dari nol, tapi sudah terisi dulu dari data sebelumnya. Oke, nah kalau sudah, dia sama ya, punya submit, simpan, dan kembali. Kalau simpan, dia akan pergi ke mahasiswa update ya. Berarti kita harus punya sebuah function namanya update dan menerima semua parameter, sebuah parameter. Jadi di sini kita buat public function update dengan parameter ID. Oke. Setelah itu kita cek untuk
update, dia mengirimkan ID dan data gitu ya. Jadi mirip kayak simpan tadi. Bedanya di sini parameter pertamanya adalah ID yang mau diubah, parameter keduanya adalah data yang mau diubah. Untuk itu mungkin kita bisa mengopi dari store ini ya. Jadi kita bisa copy dari sini. Nah, ini bukan insert tapi update, di mana parameter pertama adalah ID-nya. Parameter kedua baru data yang mau diubah. Oke, kita coba. Kita refresh dulu. Joko, misalnya kita ganti namanya menjadi Andromeda misalnya gitu ya. Ini yang ID-nya 123 ya, NIM-nya ya. Misalnya dia teknik komputer, tadinya manajemen informatika. Kita simpan. Sekarang namanya jadi Andromeda teknik komputer 2025. Oke. Jadi proses edit kita sudah berhasil. Sekarang yang mau kita lakukan adalah untuk proses hapus. Oke. Nah, hapus ini tidak boleh langsung diklik langsung hapus ya, teman-teman ya. Proses hapus harus menggunakan konfirmasi terlebih dahulu gitu. Jadi tombol hapus ini harus menggunakan konfirmasi gitu ya. Jadi tidak boleh diklik langsung hilang datanya gitu, nggak boleh. Jadi harus ada pertanyaan dulu, apakah Anda mau menghapus data ini gitu. Kalau kita klik yes, maka datanya akan terhapus. Oke. Sebenarnya ada banyak pendekatannya, tapi kita menggunakan halaman aja dulu ya. Nanti kalau terlalu banyak jQuery, takutnya bingung atau oke, nggak apa-apa. Jadi kita akan membuat halaman public function confirm delete gitu ya, sambil mengirimkan ID yang mau dihapus gitu. Oke. Jadi di controller sudah ada seperti ini, namanya confirm delete. Jadi di index kita melakukan hal yang sama seperti tadi ya. Jadi kita ganti dengan A, tipe buttonnya kita hapus, kita ganti menjadi href, lalu slash mahasiswa, slash confirm delete, slash ID mahasiswanya. Oke. Sekarang kalau ini kita hapus, oke, dia akan pergi ke confirm delete gitu ya, 1 gitu. Nah, apa isinya? Isinya hanya menampilkan isi dari datanya gitu ya. Jadi kita akan ambil semirip seperti edit tadi ya. Kita ambil datanya, lalu kita pergi ke mahasiswa delete gitu ya. Nah, delete di sini belum ada, kita tinggal buat saja file baru, namanya adalah delete.php. Oke, kita bisa copy card body-nya ya. Oke, di sini kita hanya membuat sebuah H3 misalnya. Anda yakin hapus data ini? Oke, kita buat sebuah form. Dia akan pergi ke mahasiswa slash delete slash ID-nya tadi ya. ID, kita menggunakan method post tetap ya, supaya orang nggak bisa sembarangan tulis. Jadi kalau dia pakai method get nggak boleh gitu. Oke, kita bikin sebuah table aja, tr th plus td gitu ya. Kita tampilkan NIM-nya diambil dari mahasiswa NIM. Oke, jadi dia akan menampilkan data seperti ini. Anda yakin hapus data ini, NIM-nya berapa gitu ya.
kasih titik 2 biar rapi. Name, nama, prodi dan angkatan ya. Nama, sorry. Nama, prodi, dan angkatan. Oke. Seperti itu. Yakin mau dihapus gitu. Nah, di sini kita bisa tambahkan button submit dan button kembali kayak tadi ya. Nah, jadi kita copy saja. Di sini mungkin bisa pakai danger ya, karena mau hapus ya. Jadi kita pakai merah. Hapus. Yang ini batal. Oke. Kalau batal dia kembali gitu ya. Nah, ini Andi Wijaya. Misalnya Andromeda, mau hapus atau mau batal gitu. Kalau klik hapus, maka dia akan pergi ke delete dengan ID 7. Nah, sekarang berarti kita butuh function namanya delete dengan menerima ID yang mau dihapus. Nah, kalau delete dia juga tidak menggunakan static ya, sehingga dia butuh objek. Jadi kita akan bikin objek baru dari si modelnya. Setelah itu kita panggil model delete sambil mengirimkan ID. Kalau sudah, kita redirect ke halaman mahasiswa indeks kita. Kita coba ya. Saya back dulu, saya refresh. Misalnya Andromeda yang baru kita buat tadi, kita klik hapus. Nah, sudah nggak ada. Nah, kan kita nggak bisa baca ya apa yang terjadi barusan. Nah, kita akan menambahkan flash message ya, pesan flash begitu ketika kita melakukan penghapusan atau melakukan penambahan atau apapun itulah, nanti kita bisa tambahkan. Nah, kita akan bikin satu kali aja di controller kita, di core controller. Di sini kita sudah punya redirect, kita akan tambahkan satu lagi. Namanya adalah redirect with gitu ya. Jadi ini mirip kayak di Laravel sebenarnya, kita adopsi gitu. URL, lalu tipenya apa, lalu pesan apa. Gitu. Nanti tipenya bisa danger gitu-gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau pesan gagal atau apa gitu kita bisa letakkan di situ. Di sini kita cek dulu, jadi apakah ada sessionnya. Kalau nggak ada session, kita start sessionnya. Oke, lalu kita buat sebuah session. Namanya adalah flash, jadi flash message gitu ya. Dimana dia mengirimkan dua buah, yaitu type dan message. Oke, setelah itu kita tinggal panggil function redirect yang udah kita punya barusan. Nah, tapi di sini kita butuh update sedikit ya di bagian view-nya. Di sini kita cek juga apakah sudah ada session yang dimulai atau belum. Oke, setelah itu kita akan ambil isi dari flash message-nya ya. Nah, di sini kita lakukan ambil flash message jika ada. Nah, di sini kita ambil flash sama dengan
session flash. Oke. Lalu kalau sudah kita ambil, kita buang gitu. Jadi supaya dia satu kali aja, jangan sampai kalau kita refresh flashnya masih ada gitu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tinggal tampilkan isinya dari flash ini ke halaman layouts main kita. Oke. Nah, kita letakkan di atas kontainer sini ya. Jadi selalu di atasnya halaman yang kita buat ini gitu. Oke. Jadi kita cek dulu apakah flashnya ada, if gitu ya. Not empty gitu ya. Empty dari variable flash sama dengan false, artinya flashnya ada gitu ya, not empty ya. Lalu diakhiri dengan and if. Di sini tidak pakai kurawal tapi pakainya titik 2. Oke. Lalu di sini kita tinggal bikin alertnya aja. Teman-teman bisa pakai div alert gitu ya. Nah, baru tinggal tambahkan di sini alert minus untuk tipenya ya. Kita mau pakai tipenya nanti apa, danger atau apa gitu. Nah, di sini kita tinggal pakai flash dengan index type. Oke, lalu kita tambah beberapa properti ya. Namanya adalah alert dismissible supaya nanti dia bisa di close ya. Dismissible, lalu fade, lalu show. Jadi kalau di close nanti dia ada fade-nya gitu. Setelah itu kita tinggal tambahkan isi dari pesannya. Flash. Oh sorry, harus pakai echo ya. Flash message. Setelah itu kita bisa tambahkan tombol close-nya. Button, tipenya adalah button. Kelasnya adalah button. Kelasnya adalah button close. Lalu tambahkan data bootstrap dismiss sama dengan alert. Oke. Nanti dia akan muncul ketika kita mengirimkan pesan. Nah, di sini sekarang ketika kita berhasil menyimpan data, kita tidak pakai redirect aja, tapi pakai redirect with. Nah, berarti kita butuh dua parameter ya, yaitu tipe dan pesan. Di sini kita mau pakai tipenya sukses, misalnya gitu ya. Lalu pesannya adalah data mahasiswa berhasil disimpan. Oke, sekarang kita coba bikin data baru. Kita bikin data ulang tadi aja ya. Joko misalnya, dia teknik komputer. Oke, sekarang ada gini, data mahasiswa berhasil disimpan. Kalau kita close, nah dia ada fade-nya. Kalau kita refresh, sudah nggak ada. Kenapa? Karena sudah di unset gitu. Sehingga sekarang kita punya notification ya, notifikasi ya. Hal yang sama bisa kita lakukan untuk proses update nih, redirect with. Nah, gitu ya. Kita tambahkan di sini. Misalnya kita pakai sukses juga, diubah misalnya gitu ya. Berhasil diubah. Kita coba edit salah satu, langsung kita simpan aja. Data mahasiswa berhasil diubah. Hal yang sama bisa kita lakukan juga untuk di sini. Redirect with. Misalnya untuk hapus kita pakai warna merah gitu ya. Kita bisa pakai danger di sini.
berhasil dihapus. Walaupun agak lucu tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Misalnya yang kita hapus adalah Joko. Oke, data mahasiswa berhasil dihapus. Oke, dengan begitu CRUD kita sudah selesai, teman-teman. Silahkan bisa dikerjakan di waktu praktikum atau ketika puskom sedang kosong. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan bisa langsung bertanya di grup kelas kita masing-masing. Terima kasih.